Pernahkah kau duduk dalam sunyi, lalu menyadari bahwa ada nikmat yang lebih besar dari sekadar diberi harta atau kedudukan? Pernahkah kau menatap langit malam dan mendapati bahwa bisa menyebut nama Tuhan dalam diam adalah kekayaan yang tak terbandingkan? Inilah nikmat yang kerap terlewatkan. Nikmat untuk terus mengingatnya. Nikmat untuk tidak lupa. Ada yang sibuk mengejar dunia, namun tak sadar hatinya hampa. Ada yang hatinya penuh, meski tangannya kosong. Maka saat engkau menemukan dirimu dimudahkan untuk berzikir, untuk membaca kalamnya, untuk menegakkan salat tanpa merasa berat, ketahuilah engkau sedang menerima salah satu bentuk cinta Tuhan yang paling agung. Itu bukan hasil dari kehebatanmu, bukan karena tekadmu yang kuat, bukan pula karena disiplinmu, tapi karena ada tangan yang menuntunmu dalam diam. Ada kelembutan yang mendorongmu untuk tetap datang. Ada rahmat yang menyelimuti langkah-langkahmu hingga engkau tetap bertahan. Lalu, mengapa kita sering tertipu oleh penilaian kasar? Mengapa kita menyangka bahwa yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki tanda-tanda lahiriah yang mencolok? Bahwa wajah mereka bercahaya, suara mereka merdu, atau mereka selalu berada di barisan depan? Padahal, para kekasih Tuhan kadang tersembunyi. Mereka tidak dikenal manusia, tapi sangat dikenal di langit. Mereka tidak duduk di atas mimbar, tapi hatinya teguh dalam zikir. Mereka tidak disorot kamera, tapi seluruh malaikat mencatat amal mereka dengan penuh cinta. Kita para arif menyampaikan pesan yang dalam. Jika engkau melihat seorang hamba yang dimampukan untuk istiqomah dalam wirid, maka jangan engkau remehkan, meski engkau tak melihat cahaya pada wajahnya. Jangan engkau pandang rendah hanya karena ia tak tampak seperti orang-orang saleh yang engkau bayangkan. Karena karunia tidak selalu datang dengan penampilan, dan cinta tidak selalu terlihat di permukaan. Sungguh, bisa mengingat Tuhan tanpa merasa jenuh, bisa berzikir tanpa merasa terpaksa, bisa menangis dalam sujud. Itu semua adalah nikmat yang jauh lebih tinggi dari dunia dan segala isinya. Hanya mereka yang diberi yang tahu indahnya. Hanya mereka yang merasa yang paham betapa berharganya. Lalu lihatlah di sekelilingmu. Berapa banyak manusia yang hidup dalam kemewahan, tapi hatinya seperti padang tandus yang tak pernah disentuh hujan. Mereka tertawa, tapi gelisah. Mereka bersenang-senang, tapi hampa. Mereka berhasil dalam pandangan manusia, tapi lupa dalam pandangan langit. Mereka punya semuanya, uang, kekuasaan, pasangan, pengikut, tapi mereka tak punya satu hal, kesempatan untuk mengingat. Dan jika engkau diberi satu kesempatan untuk duduk sendiri dan menyebut namanya, maka engkau telah diberi lebih dari yang bisa ditawarkan dunia. Terkadang, yang paling ingin mendekat justru tak mampu. Mereka menangis ingin istiqomah, tapi selalu jatuh. Mereka berjanji untuk memperbaiki diri, tapi dunia menyeret langkahnya. Maka jangan pernah sombong hanya karena engkau masih bertahan. Karena bisa jadi engkau hanya sedang digenggam, bisa jadi engkau sedang dipeluk oleh karunia-Nya yang tak terlihat. Dan ketika engkau mulai merasa bahwa ibadahmu adalah hasil usahamu sendiri, ketika engkau mulai merasa lebih dari orang lain, ketika engkau mulai menganggap orang lain lalai, hati-hatilah, karena mungkin itulah awal dari kehilangan yang sesungguhnya. Karena cinta sejati tidak membuatmu merasa tinggi. Justru cinta sejati membuatmu merasa kecil di hadapannya dan lembut terhadap sesama. Lalu, bagaimana kita memaknai karunia ini? Dengan menjaga hati, dengan tidak meremehkan siapapun, dengan tidak sibuk menilai siapa yang dekat dengan Tuhan. Karena itu bukan wilayahmu. Bahkan para nabi pun tidak pernah menilai manusia dari penampilannya. Karena yang dinilai oleh Tuhan adalah hati dan amal yang tersembunyi. Ada orang yang tampak biasa saja, tapi setiap malam menangis dalam doanya. Ada yang tidak dikenal di dunia, tapi seluruh malaikat mengenalnya. Maka jangan terpesona oleh gemerlap, jangan pula tergoda untuk terlihat. Karena cahaya yang sejati tidak menyilaukan, ia menenangkan.
Dan ketenangan itulah tanda karunia terbesar ketika hatimu tidak bergantung pada dunia. Ketika engkau bisa bahagia hanya dengan menyebut namanya. Ketika engkau tidak iri dengan kesuksesan dunia orang lain karena engkau tahu bahwa telah dimenangkan dalam hal yang lebih abadi. Berapa banyak manusia yang berkelana ke berbagai tempat untuk mencari ketenangan, gunung, pantai, spa, meditasi, tapi tetap merasa kosong. Sementara engkau cukup duduk sendiri di malam hari, membaca 1-2 ayat, dan hatimu telah dipenuhi kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah nikmat yang tersembunyi. Tidak semua orang melihatnya, tidak semua orang mencarinya, dan tidak semua orang menghargainya. Tapi jika engkau termasuk yang menyadarinya, maka engkau sedang berada dalam kemewahan yang tak bisa dibeli siapapun. Kemampuan untuk menjalankan wirid, untuk berzikir, untuk merintih dalam doa, semua itu adalah mahkota yang hanya diberikan kepada mereka yang dicintai. Banyak yang menginginkannya, banyak yang merindukannya, tapi hanya sedikit yang diberi. Maka jagalah ia baik-baik, seolah itu adalah warisan terakhir yang Tuhan titipkan padamu. Dan jika suatu hari engkau merasa futur, lelah, atau ingin berhenti, ingatlah bahwa bukan engkau yang memulai, tapi Dia yang memilihmu. Maka datanglah lagi, dengan malu, dengan rindu, dengan seluruh kelemahanmu. Karena Dia tidak pernah bosan mendengarkanmu, bahkan saat engkau berdoa dengan doa yang sama. Nikmat terbesar itu bukan pada apa yang tampak di tangan, tapi apa yang tetap hidup di dalam hati. Jika hatimu masih bisa bergetar saat namanya disebut, maka engkau telah menggenggam dunia dan akhirat sekaligus. Namun, ketahuilah pula bahwa menjaga nikmat ini adalah perjuangan yang halus namun berat. Ia seperti embun di ujung daun, indah, jernih, namun mudah hilang bila kita lalai. Sebab itu, setiap detik yang kau habiskan dalam zikir bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah janji Tuhan yang sedang ditepati dalam diam. Itu adalah cermin cinta yang tercurah tanpa syarat, bahkan saat kau sendiri sering lupa bersyukur. Maka jangan anggap enteng langkah-langkah kecilmu menujunya. Jangan rendahkan air mata yang keluar dalam tahajudmu. Jangan abaikan bisikan lembut yang membawamu kembali setiap kali kau hendak berpaling. Itu semua adalah bukti bahwa hatimu belum mati, bahwa ruhmu masih hidup, dan selama itu masih ada, harapan selalu dekat. Terkadang, nikmat itu terasa pahit di awal. Engkau dipisahkan dari keramaian, dijauhkan dari kesenangan yang dulu engkau anggap penting. Tapi percayalah, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Tuhan tahu bahwa untuk menghidupkan hatimu, Dia harus mematikan kesenangan palsumu. Untuk memanggilmu pulang, Dia harus membuatmu tersesat sebentar, agar engkau sadar bahwa tidak ada rumah selain Dia. Jangan iri pada mereka yang bergelimang dunia, tapi lupa pada Tuhannya. Karena suatu hari nanti, saat dunia menghilang dari tangan mereka, mereka akan tahu betapa miskinnya mereka selama ini. Sedangkan engkau, meski mungkin hidupmu sederhana, tapi hatimu kaya. Karena engkau memiliki sesuatu yang tak akan pernah dicuri waktu, hubungan yang hidup dengan Tuhanmu. Dan hubungan ini tidak selalu berupa zikir yang lantang, atau salat yang panjang. Kadang ia hanya berupa bisikan lirih, "Ya Allah," saat kau bingung. Kadang hanya berupa keheningan yang penuh rindu, saat air matamu jatuh tanpa kata. Itulah yang membuat langit bersaksi. Itulah yang membuat para malaikat menunduk kagum. Lalu teruslah berjalan, meski lambat. Teruslah memanggil namanya, meski dengan suara serak. Karena Dia tidak menilai hasil akhirnya. Dia melihat usahamu. Dia tahu betapa kau ingin dekat, meski kadang terjatuh. Dan sungguh tidak ada yang lebih indah di matanya daripada hamba yang terus berusaha mencintainya, meski penuh luka. Berbahagialah engkau yang diberi kesempatan untuk mengingat. Karena itu tanda bahwa engkau masih dicari oleh-Nya. Dan siapa yang dicari oleh Tuhan tidak akan pernah benar-benar tersesat. Maka genggam erat karunia ini. Syukuri setiap detiknya,
dan jadikan wirid serta jikirmu sebagai taman rahasia di hatimu, tempat engkau dan Tuhan saling bertemu, di luar jangkauan dunia dan manusia. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari hidup ini bukanlah yang kita miliki, tapi siapa yang kita cintai dan siapa yang mencintai kita kembali. Dan tak ada cinta yang lebih menyelamatkan daripada cinta Tuhan kepada hamba-Nya.